Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobal khair, solih-solihah level 6. Bagaimana kabarnya Jumatmu hari ini? Sudahkah kalian bersiap untuk menjemput keberkahan dan sunnah-sunnah di hari Jumat? Yuk, jangan sampai melewatkan Jumatmu begitu saja ya. Karena banyak sekali sunnah-sunnah yang mendatangkan pahala yang hanya ada di hari Jumat. So, fastabikul khairat. Special BVI for today yaitu belajar dan berlatih memuliakan tamu. Pernahkah kalian menerima tamu di rumah atau bertamu? Nah, adab-adab ini ditujukan agar sang penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu tetap menjunjung sopan santun dan tata krama. Nah, apa saja ya adab-adabnya? Yuk kita simak. Adab memuliakan tamu terbagi menjadi dua, yaitu adab bagi tuan rumah dan adab bagi tamu. Adab bagi tuan rumah yang pertama yaitu mengundang orang yang bertakwa. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, janganlah engkau berteman melainkan dengan seorang mukmin dan janganlah memakan makananmu melainkan orang yang bertakwa. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang kedua, tidak menghususkan mengundang orang kaya saja, tetapi orang yang tidak mampu juga perlu diundang. Kemudian yang ketiga, disunahkan mengucapkan selamat datang kepada tamu. Sementara adab yang keempat, menghormati tamu dan menyediakan hidangan. Segera menghidangkan makanan kepada tamu, serta dekatkanlah makanan kepada tamu ketika dihidangkan. Kemudian, menghidangkan makanan itu bukan dengan tujuan bermegah-megahan, melainkan untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya yaitu adab bagi tamu. Yang pertama, memenuhi undangan. Bagi tamu yang diundang, hendaknya memenuhi sesuai dengan waktu. Apabila dalam keadaan berpuasa, maka tetap memenuhi undangan tersebut. Masuk dengan izin tuan rumah. Tidak diperkenankan masuk ketika belum mendapatkan izin dari tuan rumah. Sementara yang ketiga, dianjurkan membawa hadiah. Namun harus sesuai dengan kemampuan kita ya. Adab bagi tamu yang selanjutnya yaitu mendoakan tamu yang telah memberi hidangan. Sementara yang terakhir, memaafkan kekurangan tuan rumah. Teman-teman, ada sebuah kisah sahabat Rasulullah. Suatu hari Nabi Muhammad SAW kedatangan seorang tamu dari jauh. Setelah berbincang-bincang, tamu itu menyatakan niatnya. Dia mengatakan sedang dalam perjalanan. Tamu itu membutuhkan tempat untuk menginap. Ia juga menyatakan butuh makan malam. Bekal perjalanannya telah habis. Sayangnya, saat itu Rasulullah sedang tidak bisa menjamu tamu. Tapi bukan Rasulullah orang yang dengan mudah menolak permintaan. Rasul lalu menawarkan kepada para sahabatnya untuk menggantikan Rasul menjamu tamu tersebut. Salah seorang sahabat beliau bernama Abu Thalhah Al-Ansyari bersedia menjamu tamu itu di rumahnya. Abu Thalhah mengajak sang tamu ke rumahnya. Ia lalu meminta istrinya, yaitu Ummu Sulaim, untuk menjamu tamu itu dengan baik. Namun sayang sekali, rupanya di rumah Abu Thalhah dan Ummu Sulaim juga sedang tidak ada makanan yang bisa disajikan untuk menjamu. Kita tidak punya apapun, hanya ada makanan. Itu pun hanya untuk anak kita, kata Ummu Sulaim kepada suaminya. Abu Thalhah kemudian memiliki ide cemerlang. Ia mengatakan pada istrinya untuk segera mengajak anaknya tidur lebih awal agar pada malam itu tidak merasa lapar. Abu Thalhah meminta istrinya menghidangkan makanan jatah anak-anak kepada tamu itu. Lalu, hidangkan piring kosong untukku, kata Abu Thalhah. Abu Thalhah mengatakan kepada tamu, minyak sedang habis sehingga lampu tidak dinyalakan. Abu Thalhah pun menemani tamunya makan malam dalam keadaan gelap. Sebuah piring berisi makanan dihidangkan untuk tamu, sementara piring kosong di hadapan Abu Thalhah. Tamu makan dengan lahap, sementara Abu Thalhah hanya berpura-pura makan. Ia mengerik piring kosong di depannya sampai tamu itu selesai makan dan kenyang. Tamu itu tidak menyadari bahwa Abu Thalhah tidak makan. Keesokan paginya, Rasulullah menemui Abu Thalhah. Rupanya Rasulullah mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya malam itu.
Allah Subhanahu wa Ta'ala takjub kepada apa yang kalian lakukan tadi malam, kata Rasul sambil berseri-seri. Teman-teman, apa yang dilakukan Abu Thalha dalam kisah tersebut dinamakan dengan itsar. Itsar merupakan sikap mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Dan Allah sangat menyukai sikap itsar. Semoga banyak hikmah yang bisa kita petik dari materi BPI hari ini. Dan semoga materi BPI hari ini bermanfaat. Teman-teman, hari ini ada kegiatan challenge, yaitu yang dinamakan dengan BPI Challenge. Tugasnya yaitu teman-teman berpraktek ya, melakukan praktek menjadi tamu atau menjadi penerima tamu. Lakukan itu dengan anggota keluarga di rumah ya. Kemudian dokumentasinya jangan lupa dikirimkan kepada ustadz dan ustazah di sekolah. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mencontoh Rasulullah SAW dalam menjamu tamu dan sebagai tamu. Ustazah mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.